Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini sesuai dengan reminder dengan tadi pagi ya, kita sudah ingatkan bahwa belum ada data penting. Ya, jadi ya hari ini bisa lebih fokus ke TA dan ke news. Untuk TA-nya nggak terlalu berbeda jauh. Ya good news-nya kita udah bahas dari pagi ya. BTC berhasil mantul di EMA 50 daily ya. Dan daily close-nya sudah berhasil di dalam dari Bollinger Band. Jadi overall that's quite good. Tetapi ya otomatis EMA 20 masih menjadi resisten. Nah kita lihat nih apakah nanti dalam beberapa hari ke depan dia akan tetap ke-reject oleh EMA 20 atau tidak ya. Kalau sampai ke-reject ya ini adalah duel antara EMA 20 dengan EMA 50 ya. Nah geser ke news. Untuk news ini lumayan banyak bikin orang panik ya. China nge-ban kripto katanya ya. Wah gimana nih ya. Ya sebenarnya buat lo yang sudah cukup lama di kripto udah ya lu nggak akan kaget sih. Per satu cycle pasti ada berita di mana China nge-ban kripto gitu. Buat yang nggak tahu ya, itu sudah pernah terjadi beberapa kali. Kalau kita lihat di sini tuh kalau nggak salah dia pernah ngasih lihat di artikel ini ngasih lihat beberapa kali sebelumnya. Nah di sini ya. Di 2021, full ban, nggak boleh mining, nggak boleh trading. Ya, di masa-masa itu BTC drop sampai 30%. 2017, nggak boleh ICO dan nggak boleh juga ada exchanger di China. Ya, Bitcoin drop 40%. 2013, PBOC itu kayaknya kalau nggak salah itu bank sentralnya mereka ya kalau nggak salah ya. Bank sentralnya China nge-ban banks dari BTC. Begitu. Dan ini nge-drop sampai 20%. Jadi this is not the first time ada news mengenai wah China nge-ban. Tetapi untuk yang kali ini dihitungnya false rumor ya. Karena masih belum ada, kasarnya belum ada ketok palu dan belum ada konfirmasi dari China. Begitu ya. Jadi ya apa namanya desas-desusnya adalah katanya China planning ya berencana untuk yang nge-ban lagi kripto lah begitu. Karena kenapa? Mereka ingin nge-push digital yuan mereka sebagai stablecoin gitu. Jadi mereka pengen nge-ban BTC atau nge-ban kripto lain in general supaya meningkatkan si yuan mereka begitu. Tetapi sekali lagi ya, ini belum dikonfirmasi begitu. Dan seperti yang gue bilang tadi ya sebenarnya kalau sampai terjadi lagi pun this is not the first time. Sudah terjadi berkali-kali sebelumnya dan nggak cuma di cycle kemarin saja tapi sudah terjadi di cycle yang ya kita bisa sendiri sini lah ya 2021, 2017, 2013 begitu. Nyari semua cycle dapat begitu ya. Ya, jadi ya tenang aja dan ya kalau sampai beneran terjadi dan market drop ya udah anggap aja kita dikasih kesempatan buat DCA lagi begitu ya. Ya udah sih begitu aja dan consideration untuk ban-nya itu adalah untuk nge-ban ownership dari Bitcoin ya dan juga untuk regulasi yang lebih strict lagi dan nggak boleh mining. Sebenarnya lagi-lagi nih the same shit dibandingkan dengan 2021 sama persis begitu ya. Ya, jadi kalau gue pribadi sih kalau sampai drop pun ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu karena memang ya ini ya memang sudah kayak tradisi kayaknya ya setiap satu cycle harus ada berita China nge-ban begitu ya. Sip itu aja newsnya. Yang nanti mungkin lagi ongoing dan cukup menakutkan lagi urusan dengan China adalah nanti di tanggal 12 Agustus di mana itu adalah deadline dari deadline dari urusan tarif US dengan China. Kan sebelumnya kan minta dipundurin 3 bulan. Nah 3 bulan, ini udah mau nyaris 3 bulan nih. Tanggal 12 Agustus udah 3 bulan. Ya semoga nanti tanggal 12 Agustus nggak ada yang aneh-aneh. Semoga ya China dengan US ketemu jalan tengah yang nggak sampai membuat trade war gila-gilaan. Karena kalau sampai China dan US trade war secara masif ya, itu bukan cuma urusan investasi lagi, ini urusan segala macam livelihood kita akan terpengaruh ya. Jadi bukan cuma sekedar investasi tapi seluruh livelihood kita kalau sampai ini duaan benar-benar full blown trade war begitu ya. Oke, takut kepanjangan langsung aja kita ke komen karena kata satu hari ini banyak ada 12 ya. Yang pertama dari Bro Edward, mata bang apa nih Langsung saya siapkan lagi buat akumulasi. Dan benar terjadi drop hari ini. Tapi berkat ngikutin abang 5 bulan lalu alhamdulillah dan nambah kepintaran. And tetap hijau portofolio kita. Tinggal akumulasi tiap momen. Tinggal akumulasi tiap momen dam. Terima kasih bang, salam tabur tuai. Mantap ya. Ya happy gue dengernya. Tinggal ya siapkan saja. Ya siapkan modalnya. Dan ya waktu sudah untuk DCA tinggal di DCA, jangan di nego-nego gitu ya.
Next, dari cara-caraku. Terkadang saya masih terpengaruh oleh komentar-komentar dukun yang main tebak-tebakan, bahkan yang parah belum lama ini kena pengaruh dari komentar anggota grup Telegram TCI. Yaitu kadang-kadang suka ada yang teler juga ya. Bahwasanya XRP akan ambruk setelah ada berita salah satu founder XRP menarik besar-besaran saldo XRP-nya. Akhirnya saya jual semua XRP-nya. Padahal harga beli rata-rata masih murah di angka 45.000 ya. Sudahlah, memang benar kata Bang Toshi. Filter informasi itu penting sekarang dan ingatlah kalau kita mulai terpengaruh dan sesat oleh dukun-dukun di luaran sana, obatnya cuma satu, kembali lagi ke TCI, itulah jalan pulangnya. Mantap, ya. Bener banget. Jadi ya intinya satu ya, kita harus bisa memfilter informasi yang kita dapatkan gitu karena ya susah zaman sekarang tuh kita suka nggak suka itu informasi dipaksa dimasukkan ke kepala kita gitu, dipaksa masuk ke mulut, wah gitu dijejol gitu ya. Nah jadi ya suka nggak suka pasti kita akan konsumsi informasi, mau maupun enggak gitu ya. Nah makanya punya filter yang baik, nah kita bisa langsung mikir, ah ini nggak bener nih, ini news yang dikasih nggak jelas nih. Wah ini analisa hancur nih. Kenapa? Karena wah ini nggak berdasarkan fakta data statistik. Nah begitu. Jadi waktunya upgrade filter supaya nggak kena bullshitan dukun begitu ya. Sip. Next. Dari Semut Merah. Bang, Cina yang nggak, apa nih? Bang, China yang nggak buka kelas VIP cuma lu. Aduh. Sehat-sehat dah. Selain lu, dukun semua cuma cari duit member. Ya, tapi baik lagi yang apa maybe kalau Chinese tuh ya kalau gue sih udah bukan Chinese ya, engkong gue lah mungkin ya. Bukan kong gue bukan Kongcoh ya, kakek buyut gue bener tuh datang dari China ya. Ya tapi kalau gue udah enggak, gue bahkan udah nggak bisa Mandarin begitu. Gue ke China pun diketawain sama orang Chinanya. Wah, muka Chinese tapi nggak bisa ngomong Mandarin ya karena memang gue bukan Chinese. Gue di Indonesia 100% gitu udah kagak bisa Mandarin sama sekali ya. Dengar dikit-dikit ya adalah bisa dikit-dikit tapi udah nggak bisa lagi Mandarin. Ya karena gini, sebenarnya gini bukan masalah apa ras gua, latar belakang gua apa bukan. Ya ini masalah gua mau ngasih edukasi aja begitu karena kita dari awal TCI itu sudah memang ingin memberikan edukasi gitu ya bukan mau jualan kelas. Dan ya kenapa kita tim juga nggak sampai gede-gede amat gitu ya karena ya banyaknya nggak setuju dengan pemikiran kita gitu udah berapa kali ya orang yang awalnya kita ajak untuk masuk ke TCI wah tidak tertarik kenapa karena ya kenapa nggak mau buka kelas udah aja buka kelas itu cepat bla 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 ya tapi itu bukan tujuan kita begitu ya ya jadi memang karena dasarnya berbeda awal tujuan dibuka channelnya berbeda gitu kita nggak mau memberatkan keluarga TCI sama sekali kita pengen lu minimal merasakan langsung deh lu bisa lu punya chance untuk membuktikan langsung apa yang kita bahas begitu ya dan puji Tuhan banyak sekali yang sudah membuktikan nggak bayar apa-apa sama sekali di TCI cuma dengerin punya sifat yang teachable gitu yang mau belajar ujung-ujungnya bisa profit begitu ya sip semoga lu juga terbantu dan ya selain dari itu ya semoga lu konsisten juga karena at the end of the day kalau nggak konsisten ya ujung-ujungnya susah lu punya ilmu hebat pun tapi kalau nggak konsisten nggak bisa gitu ya sip. Next, dari Mr. Boy. Mau tanya aja para suhu. Gua DCA BTC rutin, baru jalan 2 bulan. Dan per bulan 1 juta doang sih. Tapi gua malah dikata-katain. Apakah yang gua lakukan ini bakal sia-sia? Ah, enggak. Percaya sama gua. Percaya sama gua ya. Ujung-ujungnya at the end of the day ya. Saat nanti udah naik ya. Teman-teman lo yang ngata-ngatain lo bakal, aduh bro, pinjam dulu 100. Begitu ya. Jadi gini, justru kalau menurut gua, saran buat gua adalah kalau jangan lu kasih tahu siapa-siapa, lu lagi DCA, BTC lagi DCA, kripto jangan. Karena kenapa? Lagi turun lu bakal dihina-hina. Ah, tolol gimana lu kripto? Wah, si paling kripto. Waktu naik lu diminta duit. Begitu. Jadi jangan kasih tahu ya. Dan gini, sebenarnya DCA rutinnya yang penting gini ya, DCA rutin boleh pakai TA, boleh pakai ya secara murni gitu. Lu hitung per berapa lama sekali beli gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang sia-sia. Tapi jangan sampai dicampur-campur ya. DCA awalnya mau DCA murni per 2 minggu beli misalkan. Tapi nanti aduh ngedengar ada orang beli sekarang. Belum waktunya beli lu maksain. All in. Bukan DCA. Nah itu bahaya ya. Jadi lu putuskan dulu mau secara TA DCA-nya atau mau rutin secara murni aja gitu per 2 minggu sekali, per seminggu sekali. Yang penting jangan sampai lebih lama dari jangan sampai lebih lama dari 2 minggu sekali begitu ya minimal sebulan tuh 2 kali DCA karena kalau lu DCA sebulan sekali harga rata-ratanya kurang menurut gua ya jadi lebih baik minimal
sebulan 2 kali alias 2 minggu sekali gitu. Ya, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi setiap hari juga, karena kalau setiap hari kadang-kadang orang suka lupa gitu. Jadi ya menurut gua sweet spotnya antara seminggu sekali sampai 2 minggu sekali untuk yang DCA murni. Kalau mau pakai TA, silakan nonton DCWT sesi pertama yang sudah kita siapkan begitu. Tapi sekali lagi gue ingatkan, tidak sia-sia gitu, tidak sia-sia. Udah banyak sekali kok yang coba dengan cara DCA dan akhirnya profit. Akhirnya profit, dan bahkan gini loh ya, bukan cuma sekedar profit dari kondisi awalnya minus dengan DCA secara rutin ya, tapi sekali lagi syaratnya harus rutin dan konsisten gitu. Nah, itu ujung-ujungnya selamat. Dari minus bisa selamat. Begitu. Jadi jangan dengerin teman-teman lo yang ngata-ngatain karena mereka nggak tahu persis lo ngelakuin apa juga, begitu kan. Dan sekali lagi saran seperti yang gue tadi ngomong di depan, jangan ngomong ke teman-teman, jangan ngomong ke keluarga. Udah, lu DCA aja diam-diam, hanya perlu lu dan Tuhan saja yang tahu. Nanti tiba-tiba jadi punya duit gitu ya. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, kalau lagi turun lu dihina-hina. Wah, tolol beli kripto sih. Wah, sih paling kripto pas sudah naik, wah semuanya langsung, bro, BTC lagi naik ya bro, bisa nih bro pinjam dulu. Najis lah ya. Sip. Dari Ahmad Forester, bagus mana bang, trading atau investing ya. Maaf baru pemula bang, dan bersyukur bisa dapat channel ini sebagai edukasi. Salam tabur tuai, mantap ya. Sebenarnya gini, in general gue lebih menyarankan orang-orang fokus dulu lebih ke investing alias lebih ke jangka panjang lah. Sifatnya itu berpikir spot ya, spot di hold jangkanya ya minimal lu hold sampai 1 cycle lah begitu ya. Nah, trading itu kalau sampai lu SOP untuk trade itu sudah lengkap, lu tahu cara masuknya, tahu cara keluarnya begitu. Jadi awalnya fokusnya investasi dulu lah, kayak nabung gitu kerasannya, lu kayak nabung di BTC per 2 minggu sekali ya. Nah, udah DCA murni, lu pelan-pelan ngerti SOP trading, ngerti TA. Nah, lu bergeser, gue pengen DCA-nya pakai TA, ngikutin di DCWT bisa. Nah, udah lu lebih ngerti lagi TA, udah lebih ngerti lagi fundamental. Nah, pelan-pelan lu sambil terus DCA secara spot, lu juga bisa trading futures. Begitu ya. Jadi seperti itu. Awalnya lebih baik fokusnya investasi alias berpikir jangka panjang begitu ya, dan lebih ke spot. Udah bisa spot, udah bisa TA dan kawan-kawannya, udah ngerti fundamental, baru pelan-pelan ya kasarnya nyemplung juga di futures begitu. Tapi kalau sampai lu nggak tertarik ya nggak masalah juga, tidak ada yang harus begitu ya. Intinya investasi ya cenderung lebih aman karena lu berpikirnya lebih jangka panjang kan. Kalau trading lebih pendek, otomatis resiko akan lebih tinggi. Tapi ya kalau lu bisa tradingnya, SOP-nya benar-benar jalan ya, nggak ngasal ya bisa profit juga begitu. Lebih enak sih dua-duanya begitu ya. Tapi kalau ditanya ya bagus investasi dulu baru mikir nanti trading ke depannya ya. Atau kalau mau lebih tepatnya ya teknisnya lebih baik fokus dulu spot, udah bisa, udah lancar, baru pelan-pelan ke futures gitu ya. Next dari Clash. Gua korban nyangkut bang di alt dan meme coin. Porto langsung merah. Gua main Twitter tergoda sama ramalan-ramalan Twitter. Ya memang Twitter tuh gila sih ya. Orang di Twitter ngeri, gampang banget ngomong pump, harga bakal kesini, buruan beli. Nah iya benar sekali ya. Di Twitter mau di Indo maupun di luar negeri banyak sekali yang dukunnya luar biasa ya. Dan sekarang alt koreksi parah, mereka senyap. Asli Twitter ngeri banget, gila. Yes, jangan sampai kita investasi cuma pakai dengerin Twitter bro. Hati-hati ya, karena banyak sekali yang hancur. Begitu. Orang dulu aja kan ada tuh channel dukun ya. Jadi analisanya lucunya malah nggak analisa Twitter gitu. Itu konyol sekali itu. Aduh, gue sempat dilapor, bukan dilapor, gue dikasih laporan, bang, gila nih bang, ini ada dukun bukannya ngebedah SOP trading, bukannya ngebedah TA gitu ya, SOP ngebedah Twitter katanya. Jadi analisanya cuma copy dari Twitter, terus katanya yakin pasti gitu, taunya nggak kejadian, udah muntah darah. Ya memang benar seperti itu, jadi hati-hati sekali ya. Pokoknya kalau sampai ada yang ngomong dengan sangat mudah, dengan sangat ringan, pasti begini, pasti begitu, buruan beli, ngelong, nge-short, ya tai lah kayak begitu, nggak usah didengar ya. Kalau lo mau beneran belajar ya harus siap dengan ya bermain probability, yang ngomongin pembahasan mengenai macroeconomics, pembahasan mengenai TA, ya ini struktur terbentuk apa, begitu. Nggak ada tuh ya, nggak ada lah kalau orang-orang yang benar-benar bentuknya analisa tuh nggak akan ngomong pasti begini, pasti begitu, wajib begini, wajib begitu, kagak ada begituan, ya semuanya probability, tuh, ya. Ini kayaknya ada juga yang sama kena nih, iya anjing banget kata. Ya hati-hatilah, Twitter serius, Twitter is very scary.
banyak yang berguna juga. Tapi kalau mau ngomong secara mayoritasnya banyak sampah, jujurnya sih. Serius, jujurnya banyak sampah. Tetapi sekalinya ada yang berguna banget juga, begitu ya. Jadi ya baik lagi seperti yang tadi gue ngomong di bawah kan, filter penting sekali untuk bisa memfilter karena ya banyaknya ya sampah begitu. Kebayang kan kalau minum air yang kena sampah gitu ya, nggak difilter dulu, wah itu semuanya bakteri, lu minum langsung sakit gitu ya. Next. Dari ini gimana baca ini? Irene? Eh, Irene lah ya. Irene Napitupulu ya. Hari ini saya ganjil 49 tahun. Wah, and wih, nggak nyangka bisa kasih kado ultah di sendiri dapat BTC pas lagi diskon hari ini. Wah, mantap ya, kado ulang tahunnya beli BTC. Keren ya. Tahun ini sangat bersyukur nemu channel TCI setelah kenal kripto dari tahun 2018. Wah, deket-deket nih, cuma beda 2 tahun sama gue ya. Portofolio nggak pernah di plan. Tahun ini banyak belajar. Biar lama baru ngeh tentang trading dan invest di kripto berkat channelnya Toshi and Team. Makasih semua info dan diingatkan tiap hari untuk semua TA-nya, serta diingatkan untuk selalu bereaksi setelah berita NTA. Selalu rajin hadir ya setiap hari. Tentang saya ibu rumah tangga yang kerjakan semua craft yang bisa ngasilin IDR, mulai dari menjahit, merajut, jual grafik digital, editing foto. Wah, keren banget ya, semua hajar bisa ya. Jualan digital scrap and action untuk Photoshop dan lain-lain, semua dikerjakan begadang-begadang. Sekarang usia sudah mengejar kemampuan fisik, pas banget ketemu cara jualan dalam bentuk yang lebih simpel dan santai. Salam tebur tuai. Wah, keren. Ini like-nya sampai 16 ya. Luar biasa ya. Wah ini terlihat ya kalau sampai bisa segala macam nih, mulai dari menjahit, merajut, jual grafik digital, editing foto, ini berarti orangnya sangat suka belajar. Dan itu adalah satu modal yang luar biasa besar ya. Ya sekarang ya kan udah segala macam dicoba nih. Nah semoga kita bisa investnya juga bisa lebih tepat lah begitu ya, dengan resiko yang sesuai dengan risk profile kita masing-masing gitu. Dan ya kalau dari 2018 ya, apalagi kalau BTC ya, wah pasti ya udah lumayan lah harusnya ya. Yaudah, ya semoga di cycle ini kita bisa sama-sama profit ya. Yang penting kita konsisten aja, tetap ngikutin 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Dan untuk yang over leverage ini untuk urusan spotnya spesifiknya ya, 60-40 or 70-30. Itu udah banyak sekali yang terbantu dengan aturan itu ya. Jadi ya itu benar-benar di middle ground gitu kasarnya ya. Lu nggak ketinggalan momentum. Siapa tahu masuk altcoin season kan lumayan tuh ya. Tapi dengan resiko yang terukur gitu dan menjadikan BTC sebagai fondasi kita gitu ya. Sip, gua harap ya semua yang kita bahas di TCI bermanfaat dan semoga ini berarti sis Irene ini ya. Sis Irene semoga ya very profitable ya, dan nanti di ulang tahun selanjutnya bisa lebih mantap lagi ya. Keren. Ini keren banget ya. Kasih kado ulang tahun buat diri sendiri dalam bentuk BTC. Next. Dari Agus Salam Budiarso, ngejaring BTC dengan gaya newbie. 500.000 di 116.000 di 116.000, 500.000 di 115.000, 2 juta di 114.000, 1,5 di 113.000, 112.000 nggak ngebit gara-gara udah habis peluru. Hehehe. Di bawah happy aja. Selanjutnya tunggu di DCL berikutnya ya. Semoga Oktober terjadi dan target 150k up terjadi di Desember. Turun happy, naik lebih happy ya. Mantap ya. Nah, gini, kalau misalkan lo habis peluru, sebenarnya gue ada satu saran ya. Ini kan berarti lo kasarnya kayaknya mungkin awalnya pengen martingale nih ya, dari 500 pas turun lebih dalam lebih gede lagi kan supaya harga rata-rata lebih turun. Itu sebenarnya bagus-bagus aja. Nah, cuman ya resikonya satu martingale seperti yang lo kasih lihat di sini kan. Nah, pelurunya habis begitu. Nah, kalau menurut gua pribadi mungkin boleh dipertimbangkan untuk tidak martingale. Jadi benar-benar udah aja flat. Semua pelurunya flat gitu. Misalkan lo ditentukan, oke, gua mau anggaplah kita ambil ya sedikit kayak di tengah-tengahnya lah. Ambil misalkan 750.000 gitu. Jadi setiap support beli di 750.000. Nah, itu bisa memperpanjang nafas lo. Just in case BTC terjun lagi. Begitu, just in case lebih dalam lagi begitu ya. Karena ya baik lagi seperti yang gue bilang, pasti semua ada plus minusnya ya. Martingale sekali lagi harga rata-rata lo lebih cepat dekat ke harga running, itu udah pasti. Makanya ada yang bikin
Nah, ini kan makanya yang bikin taktik itu martingale kan. Nah, tapi kelemahannya itu kalau sampai ternyata ya masih lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Nah, kalau habis peluru sayang, itu ketinggalan juga begitu. Jadi mungkin boleh pertimbangkan untuk pelurunya satu kaliber aja lah gitu kasarnya ya. Jadi jangan, kalau ini kan berarti kasarnya lu awalnya 9 mili nih, udah gitu naikin ya kaliber lebih gede. Ceritanya mau 50 cal nih biar sekali tembak bam langsung mati gitu ya. Taunya masih lanjut lagi turun gitu ya. Nah, jadi menurut gua saran gua lebih baik sih kalau sampai ini ya biar lebih gampang pelurunya satu kaliber aja gitu kasarnya. Lu punya dana misalkan 10 juta nih gitu ya. Nah, lu bagi 10 deh. Nah, berarti kan per sekali DCA sejuta tuh. Begitu. Itu lebih gampang dan lebih panjang nafasnya begitu ya. Dan mungkin saran gue juga kalau sampai ternyata perlu banyak, gak cuma BTC, misalkan wah ada BTC, ada ETH, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, itu boleh dibagi lebih banyak lagi, misalkan bagi 20. Berarti per sekian nembak 500.000 begitu. Ya, tapi lebih gampang nggak martingale dulu aja begitu, karena ya apapun itu BTC sekarang drop masih belum terlalu ekstrim ya. Kalau sampai kita dapat movement yang kayak di masa-masa ini ya, masa-masa kayak di Juni kemarin atau lebih gilanya di Februari kemarin, pasti udah cepat habis peluru begitu kalau dengan cara yang martingale seperti ini gitu ya. Mungkin bisa juga trik lain adalah martingale-nya lebih jauh gitu. Misalkan lu pengen martingale, ya udah gua supportnya misalkan gua di skip berapa gitu ya. Tapi resikonya apa? Kalau ternyata mantulnya di tempat yang lu tidak pikirkan bakal mantul, nah itu juga sedih. Jadi ya semuanya selalu kan ada plus minusnya lah. Tapi kalau gua pribadi menyarankan lebih baik DCA dengan satu size peluru begitu. Apalagi untuk yang masih baru-baru, ini kan masih newbie nih ya. Nanti kalau udah lebih lancar, udah lebih banyak pengalaman, udah intermediate sampai ke advance, monggo silakan boleh kasarnya freestyle gitu. Mau coba martingale lah, martingale-nya mau 2, mau 1,5 dan lain-lain bisa dioprek-oprek lah begitu ya. Tapi benar banget, turun happy, naik lebih happy. Asik. Next, dari Ibu Kos Belanda. Wah, udah lama nih nggak komen. Go, 60k sub. Mantap. Iya nih, udah nggak kerasa ya. Bentar lagi ya. Tadi berapa sih? Gue penasaran. Coba gue lihat dulu ya. Gue lihat di HP. Udah berapa nih sekarang? Udah 57.600. Iya ya, nggak kerasa juga udah menuju 60k ya. Ya, amin lah. Semoga bisa secepat mungkin 60k. Next, wah ada super thanks dari Bro Takdir Ali Mukti, thanks ya, makasih bang dari Jogja, mantap ya. Seperti yang kita sudah sering bahas di TCI, tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semua konten yang kita sajikan di sini for free, secara gratis. Ya, jadi super thanks seperti ini. Lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Takdir Ali Mukti ya. Wah, Jogja gimana nih sekarang? Lagi panas atau lagi dingin nih? Next. Dari Edward. Siap Mak Toshi, alhamdulillah berhasil DCA lagi di 111.000, aman tetap hijau di 26%. Asik ya. 116.000 itu di sini nih kemarin ya. Nah, di MA50 nih sama nih ya. Kembaran nih kita beli di sini juga ya. Mantap, mantap, mantap. Konsisten berarti ya. Next dari Jimbot. Mak, kapan bahas lagi Fourier Cycle, teori 28 November, on-chain analysis terbaru, strategi exit? Soalnya ini penting terutama untuk yang baru, cicil kurang dari 1 tahun. Mengingat hanya tersisa beberapa bulan ke depan sebelum memasuki bear market. Soalnya saya tidak mau berspekulasi soal cycle kayak ini berbeda. Wah ya, ini kalimat yang sering sekali dikatakan ya. Yang banyak digaungkan influencer lain. Saya lebih percaya Matoshi, pokoknya mah Matoshi emak Aing. Wah, Sunda sekali nih ya. Ya, tapi gini sih ya. Ya, jangan percaya gue lah. Kita percaya aja sama data yang kita punya. Begitu, dengan statistik yang kita punya ya. Ini kita akan bahas, tapi ya sekarang jujurnya lagi orang-orang malah lagi pada ketakutan kan. Udah nggak mikir teori-teori cycle. Nanti deh, kalau sampai dia udah mulai lebih bullish lagi, orang-orang semua udah pada FOMO, baru kita bahas kalian. Ya, biar orang pada nonton deh. Karena ya dulu udah pernah gue coba bahas 28 November ya, tapi lagi waktunya kurang tepat begitu ya. Jadi ya udah aja, orang tidak ada yang terlalu peduli gitu. Jadi ntar deh waktu momentumnya udah pas ya, orang-orang udah pada FOMO semua, gue akan sekalian ingatkan dengan video itu begitu, dimana ya gue harap itu bisa impact lebih gede. Dan gue nggak mungkin per berapa lama bikin teori 28 November itu, aduh masanya penjelasannya panjang, cukup panjang, gue jadi malas juga kalau misalkan harus diulang-ulang begitu ya. Ya jadi gitu deh, nanti kita akan bahas kok begitu. Waktu pas lah, waktu lagi pas di mana orang-orang membutuhkan reminder itu
gitu ya. Sip, thank you remindernya. Tenang kok, kita pasti akan bahas ya. Dan sekali lagi ini adalah kata-kata yang sangat berbahaya ya. Cycle ini berbeda. Kali ini berbeda. This time is different ya. Ya itu udah banyak sekali orang yang ngomong. Di 2021 juga ada kok yang ngomong seperti itu ya. Wah, kali ini berbeda. Lihat tuh, kita berhasil naik lagi. Ini udah mau kiamat sebelumnya tuh. Naik lagi udah pasti BTC bakal ke berapa? 100.000 pasti. Taunya bear market. Dan bear market ini sebenarnya very predictable. Ini kuartal 4 post halving year. Ini udah kejadian untuk yang keempat kalinya berturut-turut selamat. Ya ini berarti kan cycle keempat dan sudah keempat kalinya terjadi berturut-turut gitu kan. Tapi ya baik lagi banyak orang yang teriak-teriak this time will be different. Ternyata tidak begitu. Tapi tenang. Gue juga namanya kan udah sering, gue cukup sering dibilang Mak Toshi, Mak ya, karena gue terus mengingatkan seperti Mama. Tenang, gue akan tetap bawel dan mengingatkan terus. Walaupun ya nanti harus siaplah kemungkinan besar bakal banyak dibacotin. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting ya gue berharap anggap dari 100 orang ya 5-10 orang terselamatkan itu udah sangat happy lah gue. Gitu. Atau kalau Pareto ya berarti 20 orang ya. Tapi wah terlalu optimis lah menurut gue dari 120 terselamatkan. Udah 10 juga udah bagus sekali menurut gue ya. Tapi thank you untuk remindernya. Tenang, kita akan bahas nanti ya. Next. Oh, beres. Oke, itu aja untuk hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading futures. Ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya. Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya ya. Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa aduh fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain, nah boleh pertimbangkan juga di Margex ya. Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya, sudah bisa jaga resikonya, boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gua pengen misalkan earning juga bisa ya, lo bisa earning di sini, dimana lo bisa mendapatkan yield yang lumayan nih seperti Binance USD, walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Lalu Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7%, dan banyak lagi. Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar begitu. Dan kita bisa di sini durationnya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas, dan juga earningnya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Gitu, BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Kita masuk ke XRP, dan untuk XRP ya waktu di sini kan jebol ya, tapi kemarin wah berhasil mantul tepat di angka 2,76. Struktur yang terbentuk udah lumayan lama sih ya di Februari kemarin ya. Retest 1 ya kemarin lusa, retest kedua langsung hari yang sama kena target TP ya. Aduh sorry kebuka Steam. Oke, kita bisa di sini. Nah ya profitnya berapa? 6,5%. Not bad at all ya, apalagi langsung hari itu juga kena ya. Jadi buat lo yang buka posisi long kemarin, congratulations ya, 6,5% not bad ya. Oke, langsung aja kita ke setup selanjutnya. Ya hari ini sudah terjadi retest pertama sih. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari XRP masih di atas dari 2,941, nah kita ada potensi untuk bisa buka posisi long lagi.
Tapi ya itu tunggu besok aja deh ya, karena ya belum daily close ya, belum daily close ya jangan dianalisa dulu ya. Untuk posisi spotnya sudah di-retest hari ini di angka 2,941, lalu di angka 2,761 dan di MA50. Ini buat yang DCA di sini kemarin juga asik banget ya, cuma ya dikasih 2 kali kesempatan lagi DCA, naik langsung ngepump ya. Sip. Next BNB. Untuk BNB belum ada lagi setup ya, tapi ini sudah terbentuk satu struktur baru. Nah, ya ada struktur baru di angka 736,56. Untuk posisi spotnya ya otomatis itu menjadi tempat untuk edisi yang baru ya di angka 736,56, lalu di MA50 dan di 687,26. Next kita masuk ke hype. Untuk hype kita bisa di sini ya. Buat lu yang agresif dan sudah bukan agresif, ini dari Sabtu ya soalnya ya. Jadi aman sebenarnya buat lu yang buka posisi dari Sabtu masih bisa dipertahankan posisi longnya karena memang ya daily close-nya masih di atas dari 36,854 gitu ya. So ya tinggal kita tunggu apakah akan kena target TP nggak di angka 40,356. Buat yang lebih buat yang konservatif udah kena target TP. Sorry. Buat yang konservatif udah kena target TP. Malah udah kena dari Sabtu kemarin ya. Ya balik lagi kita kan nggak bahas odds ya kalau lagi di weekend ya. Nah, kita bisa di sini berarti udah kena target TP, profit sebesar 4,44%. Buat yang konservatif. Buat yang agresif ya, ya belum kena target TP. Ya tinggal dipasang aja di 40,356 gitu ya. Tapi buat lu yang agresif tapi ngerasa udah deh Bang, udah lumayan cukup Bang. Udah lumayan kenyang Bang sama profitnya, ya udah tutup aja. Nggak masalah gitu ya. Tapi buat yang masih nge-hold ya secara SOP sih nggak salah karena masih daily close-nya tetap di atas dari 36,854 setelah di-retest 3 kali nih ya, 3 hari berturut-turut. Sip. Posisi spot ya di sini ya udah kena 3 kali di 36,854 lalu di 35,682. Sisanya ini gue belum sempat update ya. Nah, di sini. Oke. Belum klik. Nah, di sini di angka 33,309. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT kedua ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.